Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai akuntansi internasional dan IFRS. Ada pula anggota kelompok 4 terdiri dari Dipa Pratama, Intan Suci, Sofia Nureni, Siti Anggreni, Faisal Al-Rashid, Jessica Milani, dan Andi Mulfirani, yaitu saya sendiri. Yang pertama adalah mengenai pemicu munculnya akuntansi internasional, yang mana yang pertama adalah semakin luas dan besar jangkauan dan operasi MNC atau multinational corporation, yang kedua meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan aspirasi dunia ketiga, yang ketiga adalah investasi di luar negeri yang dilakukan perusahaan, investor, pemerintah, dan sebagainya, yang keempat yaitu meningkatnya peran pasar modal, yang kelima fluktuasi keuangan, yang keenam berubahnya vision pasar modal, yang ketujuh meningkatnya harga sumber-sumber alam dan komoditas serta monopoli, dan yang kedelapan adalah pasar modal USA. Selanjutnya adalah perbedaan-perbedaan akuntansi internasional yang mana terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan beberapa tujuan, standar, kebijakan, dan teknik akuntansi, yaitu yang pertama, relativisme budaya, yang mana konsep ini menggambarkan bahwa fungsi dan arti suatu unsur kebudayaan bergantung pada lingkungan di tempat suatu kebudayaan berkembang. Yang kedua ada relativisme bahasa, yang mana konsep ini menekankan bahwa struktur dan kosakata dalam bahasa dapat mempengaruhi cara berpikir dan melihat dunia. Yang ketiga ada relativisme hukum dan pajak, yang mana konsep ini menyatakan bahwa interpretasi dan penerapan hukum dan pajak dapat berbeda bergantung pada konteks sosial, budaya, dan sejarah. Yang keempat yaitu relativisme politik dan sipil, sama halnya dengan relativisme hukum dan pajak. Pada relativisme politik dan sipil bergantung pada konteks sosial, budaya, dan sejarah. Dan yang terakhir adalah relativisme ekonomi dan penduduk, yang mana yang pertama adalah ekonomi, yang merujuk pada gagasan bahwa indikator ekonomi tidak statis dan mutlak, tapi relatif terhadap waktu, faktor lain, atau keduanya. Lalu penduduk bisa diartikan sebagai pendekatan yang melihat dunia secara luas dengan sudut pandang informan atau penduduk asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Nuraini. Kali ini saya akan menjelaskan dua model umum pelaporan keuangan. Dua model umum ini yaitu ada Anglo-American Model atau Anglo-Saxon Model dan Continental Model. Anglo-Saxon Model lebih cenderung didominasi oleh peran profesi akuntansi, sedangkan peran pemerintahnya itu terbatas. Selain itu, menekankan pada kepentingan pasar modal dan penyajiannya jujur, wajar, dan dapat diaudit. Lalu, apa sih Continental Model? Continental Model ini kebalikan dari Anglo-Saxon, yaitu lebih cenderung didominasi oleh peran pemerintah dan peran profesi akuntansi cukup terbatas. Lalu, perbedaan sistem akuntansi Continental ini sama eh, Anglo Model Saxon ada itu pada pencatatan sistem. Perbedaannya terdapat pada pencatatan sistem, eh, dikarenakan sistem kontinental biasanya digunakan oleh perusahaan, jadi belum terlalu terperinci perusahaan kecil ya. Sedangkan sistem akuntansi Anglo-Saxon pengelompokan akun debit kreditnya lebih terperinci karena sistem akuntansi Anglo-Saxon digunakan untuk perusahaan yang besar, di mana baik pihak eksternal maupun pihak internya itu membutuhkan informasi akuntansi perusahaan tersebut yang akan digunakan sebagaimana mestinya. Jadi, maksudnya jika kita melihat ke belakang gitu kan, sejarah akuntansi mempunyai proses yang sangat panjang, mulai dari lahirnya uang gitu kan, kemauan seorang ahli kemauan seorang ahli matematika gitu kan, yang dikenal dengan nama Luca Pacioli, yang bukunya berisi tentang cara pencatatan keuangan di Felice, Italia. Seperti yang kita ketahui juga kan, dalam sejarah Venice merupakan kota dagang dan seorang pedagang membutuhkan catatan keuangan. Tapi perubahan di dataran Eropa membawa perubahan eh, pada sistem akuntansi yang berevolusi industri di Inggris, yang membuat semua orang itu eh, ikut untuk membuat catatan akuntansi dengan cara yang sederhana.
Pada saat revolusi industri, perusahaan besar tidak mungkin kan mendirikan oleh perorangan sendiri gitu kan. Jadi hal ini dikarenakan butuh modal yang sangat besar untuk membangun sebuah perusahaan industri, lalu untuk mendapatkan modal tersebut dibutuhkannya catatan keuangan. Atau kita catatan akuntansinya yang akurat, yang lebih detail, sehingga informasi yang kita berikan gitu kan, pada laporan keuangan tersebut mudah dipahami oleh, eee, investor kayak gitu kan, lalu dijadikan sebagai alat untuk mengambil keputusan investasi juga. Terus, Anglo-American model ini ada sekitar, ada United Kingdom, ada United States, ada Kanada, Australia, sama negara-negara di ASEAN. Lalu kalau continental model itu terdiri dari Prancis, Jerman, sama Jepang. Berikutnya ada, harmonisasi standar akuntansi internasional. Harmonisasi standar akuntansi internasional merupakan proses untuk meningkatkan kompatibilitas atau kesesuaian dalam praktik akuntansi dengan menentukan batasan-batasan seberapa besar sih praktik-praktik tersebut yang dapat beragam gitu kan. Lalu standar harmonisasi ini bebas dari konflik logika dan dapat meningkatkan komparabilitas atau daya banding eh, informasi keuangan yang berasal dari berbagai negara. Lalu, eee, dapat juga kan meningkatkan kesesuaian praktik akuntansi melalui penyusunan batasan berbagai, macam perbedaan. Karena kenapa kita sebut dari perbedaan, karena ini kan terdiri dari informasi keuangan yang berasal dari berbagai negara. Selanjutnya yaitu ada keuntungan dengan adanya harmonisasi akuntansi internasional. Yang pertama yaitu ada investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik. Portofolio akan lebih beragam dan berisiko berkurang keuangan. Yang kedua yaitu ada pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan. Yang ketiga yaitu ada gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standar dapat disebarkan dalam mengembangkan standar global yang berkualitas tertinggi. Yang terakhir yaitu ada perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan strategi dalam bidang merger dan akuisisi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada sejarah IFRS. IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board, Standar Akuntansi Internasional, atau International Accounting Standard disusun oleh 4 organisasi utama dunia, yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional, Komisi Masyarakat Eropa, Organisasi Internasional Pasar Modal, dan yang terakhir yaitu Federasi Akuntansi Internasional. Berikut ini adalah tahun-tahun penting dalam sejarah IFRS. Pada tahun 1966, sejarah International Accounting Standard dimulai pada tahun ini dengan pengajuan proposal pembentukan kelompok beranggotakan The Institute of Chartered Accountants of England and Wales, American Institute of Certified Public Accountants, dan Canadian Institute of Chartered Accountants. Proposal ini pada tahun 1967 disetujui dengan dibentuknya Accountants International Study Group. Dan tahun 1973, International Accounting Standard Committee dibentuk secara resmi dengan maksud dan pesan sponsor yang jelas
bahwa semua standar akuntansi internasional yang akan diterbitkan oleh badan ini harus memenuhi SFORE, yaitu be capable of rapid acceptance and implementation worldwide. Dan tahun 1997 dibentuk suatu badan interpretasi yang disebut dengan Standing Interpretation Committee yang memiliki tugas mempertimbangkan pendapatan atas isu yang timbul menyangkut suatu standar dan menyusun suatu panduan untuk menyelesaikan perdebatan tersebut. Dan yang terakhir yaitu pada tahun 2000, pada bulan April tahun 2000, International Accounting Standard Committee melakukan restrukturisasi dengan membentuk International Accounting Standard Board yang akan menjadi pengganti Badan Standar Akuntansi Internasional sebagai standar setter. Sementara International Accounting Standard Committee menjadi foundation. Pada saat ini juga diputuskan bahwa Badan Standar Akuntansi Internasional akan melanjutkan pengembangan International Accounting Standard yang telah diterbitkan sebelumnya dan memberi nama standar baru yang diterbitkannya dengan nama International Financial Reporting Standard atau bisa disingkat dengan IFRS. Iya, baik. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Siti Anggreni. Di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman untuk persiapan laporan keuangan berdasarkan International Accounting Standard atau disebut IAS. Pedoman di sini ada 4. Yang pertama, substansi atas bentuk, ada diligence, ada keterbandingan, sama kelengkapan informasi. Ya, selanjutnya yaitu produk International Accounting Standard dan IFRS, yang mana standar internasional atau IAS adalah sepenuhnya compatible with US, umumnya diterima prinsip-prinsip akuntansi atau GAAP. IAS menetapkan persyaratan tersebut untuk laporan keuangan sebagai bentuk, waktu, perekaman, konten, dan lain-lain. Mereka yang ditujukan untuk meningkatkan dan melestarikan undang-undang ada sistem standar akuntansi dan prosedur laporan keuangan. Penerapan IAS dalam sistem akuntansi ini juga berguna untuk mencirikan kinerja perusahaan dalam bentuk yang lebih standar dan lebih realistis. Perbandingan situasi keuangan perusahaan dengan situasi keuangan perusahaan asing, pedoman untuk persiapan laporan keuangan berdasarkan IAS. Selanjutnya, konvergensi IFRS dan PSHK. Menurut Lasker Pyle mengungkapkan bahwa konvergensi dapat berarti harmonisasi atau standarisasi. Namun harmonisasi dalam konteks akuntansi dipandang sebagai suatu proses meningkatkan kesesuaian praktek akuntansi dengan menetapkan batas singkat keberagaman. Jika dikaitkan dengan IFRS, maka konvergensi dapat diartikan sebagai proses menyesuaikan standar akuntansi keuangan atau SAK terhadap IFRS. Konvergensi IFRS ke dalam PSAK akan berdampak besar bagi dunia usaha, terutama dari sisi pengambilan kebijakan perusahaan yang didasarkan kepada data-data akuntansi. Suatu perusahaan akan memiliki daya saing yang lebih besar ketika mengadopsi IFRS dalam laporan keuangan. Dalam melakukan konvergensi IFRS, terdapat 2 macam strategi adopsi, yaitu Big Bang strategi dan gradual strategi. Big Bang strategi mengadopsi penuh IFRS sekaligus tanpa melalui tahapan-tahapan tertentu. Strategi ini digunakan oleh negara-negara maju, sedangkan pada gradual strategi, adopsi IFRS dilakukan secara bertahap. Strategi ini digunakan oleh negara-negara. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yaitu Jessica Milani, mengenai 3 tahapan dalam melakukan konvergensi IFRS di Indonesia. Tahap pertama yaitu tahap adopsi pada tahun 2008 sampai dengan 2011, meliputi aktivitas di mana seluruh IFRS diadopsi ke PSAK, persiapan infrastruktur yang diperlukan, dan evaluasi terhadap PSAK yang berlaku. Tahap kedua yaitu tahap persiapan akhir pada tahun 2011,
Dalam tahap ini dilakukan penyelesaian terhadap persiapan infrastruktur yang diperlukan. Selanjutnya, dilakukan penerapan secara bertahap beberapa PSAK berbasis IPRS. Tahap ketiga yaitu tahap implementasi, berhubungan dengan aktivitas penerapan PSAK IPRS secara bertahap. Kemudian, dilakukan evaluasi terhadap dampak penerapan PSAK secara komprehensif. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.